Mungkin nih, gue kan nggak pernah survei ke negara lain. Cuma di Indonesia, tukang dagang keliling di perumahan-perumahan itu punya intonasi nyebut dagangannya tuh dengan khas masing-masing dagangannya. Contohnya zaman gue kecil nih, mbok-mbok jualan buntil. Mbok-mbok jualan buntil itu ciri khas banget. Pakainya masih pakai kebaya Jawa, pakai jarik gitu, sama pikulannya ditaruh di atas. Nyebutnya dagangannya pun khas banget. Ada ehonya, kayak gini nih. Dipikul di atas kepala, dia gini, buntel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 , keliling tuh, buntel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 . Isinya tuh dagangan, bukan cuma buntil pastinya. Ada tahu tempe bacem sama telur pindang, ada ayam yang bumbunya udah agak kemerahan, ada jeroan, babat, ati ampla yang masih digulung pakai usus, dan marus. Marus tuh darah yang dibekuin. Belakangan baru kita tahu ternyata itu haram. Dulu mbok-mbok Jawa yang pakai pikulan itu pasti jualan tuh dengan keliling suara khas tadi, buntel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 . Nah, di tempat gua udah nggak ada. Nggak tahu di tempat lo yang masih ada apa enggak. Nah, salah satu yang khas juga adalah tukang jual minyak tanah. Ini gue ngomongin tentang intonasi jualan yang mungkin cuma di Indonesia dengan suaranya yang khas, atau mungkin ada persatuannya kali. Pedagang buntil jualannya ntar teriakannya tekanannya sekian ya, buntel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 , kayak ada ehonya. Pedagang minyak tanah keliling, zaman dulu zaman masih minyak tanah belum dikonversi ke gas, kan dagangnya keliling tuh. Minyak tanah juga suaranya melengking, khas banget. Nyak, minyak. Di mana-mana dagang di tempat gue, di tempat lo pasti bunyi jualan kang minyak begitu. Apa ada persatuannya kali ya? Persatuan kang dagang minyak. Ayo kita kumpul. Nanti intonasinya sekian ya. Terus kita tarikannya pertama dari bawah biasa, terus begitu akhirnya melengking ke atas. Minyak. Oke, bisa kan? Bisa? Bisa, Pak. Mungkin ada persatuannya gitu kali ya. Soalnya kagak ada tukang minyak tanah yang jualan gini. Minyak, 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 minyak. Mau minyak? Mau minyak? Nggak ada. Seumur hidup gua kagak ada. Pasti begini. Minyak. Naik ke atas gitu. Itu baru Kang Buntil sama Kang Minyak. Nah, belum lagi Kang Sate nih. Kalau sate ayam sama sate kambing, yang dagang kan biasa Madura. Standar. Ngomongnya gini. Tes sate. Tes sate. Keliling tuh. Pakai gerobaknya. Tes sate. Tapi begitu sate Padang, ciri khas lagi, intonasinya berubah, beda lagi. Daerah rumah gue ya, nggak tahu daerah lo, tapi gue yakin tempat lo juga sama nih. Sate Padang, Padangnya ditekanin di terakhir. Sate Padang. Nah, itu bisa janjian semua seluruh Indonesia begitu apa nggak? Gue ngerti. Tapi kok apa ada SOP-nya gitu? SOP teriak pada saat jualan. SOP untuk teriakan pedagang minyak. Harus sepersekian detik. SOP untuk pedagang sate. Harus dibedain ya. Lu dagang sate ayam sama kambing kan? Nah, lu sate Padang kan? Harus ingat, sate Padang harus gini. Sate Padang. Ada penekanan di belakang. Padang. Kalau sate ayam sama sate kambing yang keliling biasa Madura, nggak begitu tuh. Nggak sate Madura. Nggak begitu. Mereka udah pada tahu. Sate-sate. Sate. Orang-orang udah pada tahu tuh. Ah, sate ayam sama sate kambing nih. Kagak mungkin salah. Ah, kirain sate Padang, Bang. Enggak. Jadi kayak udah ada pengaturannya gitu, udah ada settingannya. Nah, begitu juga Kang Baso. Kang Baso ketokannya kan khas. Tuk, tuduk, tuk, tuk, tuk. Kita tahu Kang Baso. Kalau Kang Midok-dok, kentongannya dibikin lebih gede supaya suaranya lebih berat. Jadi nggak bakal salah. Nggak mungkin tuh, denger tok, tok, tok. Begitu keluar, dah, kirain Midok-dok. Nggak akan mungkin tuh. Gue rasa cuma di Indonesia tuh. Karena kita bisa bedain. Kalau lebih berat, dok, 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 dok. Nah, udah pasti tuh Midok-dok, nasi goreng dok-dok. Cuma orang Indonesia yang bisa ngenalin begitu doang. Kagak pakai teriak tukang bakso. Bakso, tok, tok, tok. Kagak. Cuma cukup tok, 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 tok. Mie dok, dok. Kagak bilang mie dok, dok. Nasi goreng dok, dok. Kagak. Dok, 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 dok. Kita udah tahu. Kita udah paham dah tuh. Wah, ini mie dok, dok nih. Nah, masih banyak lagi di tempat kita nih yang ciri khasnya banyak. Kalau siang, yang keliling itu pakai suara juga, kita tahu apa? Sol sepatu salah satunya. Sol sepatu keliling itu, biasanya siang nggak pernah malam. Itu kita udah hafal, karena dia jelasin jasanya ini. Jadi dia keliling sambil bilang, sol paku, sol paku. Nah, gue dengerinnya dulu, ngomongnya kenapa sol paku ya? Sampai gue tanya, bang, kok bilangnya sol paku? Hah? Sol paku? Enggak, saya bilangnya sol sepatu. Oh, sol sepatu. Pas gue SMA gue baru nemu jawabannya. Ternyata yang dia teriak itu sol sepatu. Cuman dari gue SD sampai SMP, gue pikir ngomongnya sol paku. Sol paku. Ternyata sol sepatu. Sol sepatu. Sampai ke dagang es krim pun, yang pakai suara, dulu es krim keliling, cuman satu. Es krim Woody. Es krim Woody tukang jualnya khas banget keliling sambil gini. Es Woody, es Woody, es Woody. Ngekok, ngekok, ngekok. Es Woody, es Woody, es Woody. Ngekok, ngekok, ngekok. Bener kagak? Yang lainnya nggak pakai suara, pakai alat. Es dung-dung. Tung, tung. Kita tahu es dung-dung. Es puter, yang ini di fotonya nih, yang pernah gue masukin di konten sebelumnya. Itu yang menurut gue bunyinya mahis banget. Klining, klining,
Tuh, bel yang di tangan yang di foto nih, gue linkerin. Bawa bel gituan tuh, sama pakai lampu centir. Jadi buat gua, anak kecil ngeliatnya, magis banget. Padahal jualan es puter, bukan jualan tuyul. Jadi keliling sambil keliling. Rata-rata abang-abang yang jualan juga pendiam, kagak banyak ngomong. Keliling. Keluarnya juga abis maghrib mulu. Nah kayak tadi tuh jualannya, dia selalu bawa bel. Kagak ngomong kayak es Woody, es puter, kagak. Jadi kayak udah ada penjatahannya. Lo jangan teriak ya, kalau teriak jatah gua kata es Woody. Yang lainnya diem, pakai device. Tukang es puter, keliling. Kalau tukang es dungdung pakai gong. Tung, tung. Lain lagi tukang asinan juhi, mie juhi, pakai pisin. Jadi melentingnya tuh khas. Ting, 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 ting. Tuh, di negara lain ada nggak yang begitu? Gue rasa kagak ada kali ya. Jadi udah ada SOP-nya untuk pedagang ini. Pedagang itu bunyinya gini. Pedagang itu lo pakai suara. Udah ada penjatahannya. Gue nggak tahu di tempat lo ada dagang apa lagi. Kayak tukang patri. Gue pernah bahas juga di konten gue sebelumnya nih. Pakai handle kayu buat pegang gini sama besi berjajar gini tumpuk. Jadi ciri khas. Kresek. Cererek. Nah kita udah tahu tuh tukang patri lewat. Jadi cuma di Indonesia sekali lagi ya barangkali yang tukang dagang keliling perumahan itu punya bunyi-bunyian, punya suara-suara, punya intonasi yang khas sesuai dagangannya. Dan kita pun udah hafal banget meskipun dia nggak nyebutin dagangannya, kita tahu bunyinya ting 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 ting. Ah, mie juhi nih. Begitu dok 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 seperti gue bilang. Oh, mie dok dok. Nggak mungkin ketemu kita. Oh, taunya Kang Bakso ya karena kita udah hafal banget sama bunyi-bunyian tukang-tukang tadi.